Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya harga Bitcoin kita dan kripto lainnya. Kali ini gue mau mulai dari sini. Banyak yang nanya ya, apakah bull market cycle ini sudah berakhir atau belum ya? Kenapa? Kalau misalnya gue percaya, alasannya kenapa gitu. Mungkin dulu gue udah pernah bahas bahwa ada regression band ini, regression rainbow ya. Nah, mungkin teman-teman ingat ini ya, bahwa selama Bitcoin belum menyentuh band rainbow yang atas ini ya, Bitcoin nggak bisa dikatakan sudah berakhir ya. Dan kita lihat bahwa ini kita baru menyentuh yang ini nih ya. Ini ada versi yang ini, ada versi yang satu lagi. Kita ambil versi satu lagi ya. Regression rainbow ya, yang ini ya, ini yang sempat gue bahas dulu juga. Nah, kita lihat ini Bitcoin belum menyentuh ya, belum menyentuh upper band yang ini. Dan kita di setiap cycle sudah 3 kali cycle ya, dan sudah 3 kali halving. Ini kita halving yang keempat ya, ini launch halving 1, 2, 3. Kita sekarang kan yang di halving ketiga, dan setiap halving Bitcoin tuh akan menyentuh upper band ini gitu ya. Dan sejauh ini kan belum menyentuh, jadi menurut gua sama sekali belum berakhir. Itu salah satu yang menyebabkan gua masih yakin gitu ya. Ngomong, kita bahas juga ini dikit. Bitcoin udah close candle mingguan, dan pas banget Bitcoin itu close tepat sekali di atas garis hijau ini ya. Jadi garis hijau ini harus menjadi support. Beberapa video sebelumnya ini gue sempat bilang bahwa Fibonacci yang ini harus hold support gitu ya. Di sini kita lihat dia sempat koreksi, tapi ini hold support gitu ya. Dan ini kita lihat apakah ini mungkin dia mau retest ke bawah sini lagi ya, ke 28k bisa aja ya. Tapi menurut gue close di atas ini udah bagus gitu ya. Kalau kita lihat sejarah sebelumnya ini, Bitcoin kalau berhasil close di atas ini ya, nih kalau ada pullback seperti ini, tapi kalau masih close di atas yang hijau biru ini, Bitcoin masih bisa melanjutkan penguatan ya. Bahkan tahun 2013 kita sempat lihat ini close sampai ke bawah sini, tapi masih aja bisa lanjut naik ke atas ya. Kita lihat aja di sini dulu ini pernah koreksi berapa dalam ini. Dulu ini ya, tahun 2013 ini ya, pernah koreksi 81% ya, bayangin aja ya. Pernah koreksi 81%. Dibilangnya bull cycle udah berakhir, ternyata dia ngamuk lagi naik ke atas ya. Kita lihat di 2012 ini ya kan, kita lihatnya halving dan dia mencapai puncaknya di mana tadi, 2013 ya. Di video yang waktu itu gue sempat bahas juga. Jadi kemungkinan kita besar kita yang akan mengalami dip seperti ini ya, market dip kita istilahnya ya. Nah, kalau kita sekarang mungkin lebih menyerupai yang 2017 ini. Kenapa? Karena nanti gue akan buatkan kopiannya ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini salah satu alasan gue kenapa gue bilang ini bull cycle belum berakhir ya. Oke. Lalu lanjut. Sekarang gue cuma mau kasih perbandingan ya. Kenapa kita mengalami koreksi yang mungkin kalau misalnya teman-teman baru kenal kripto, termasuk gua ya, gue juga termasuk orang yang baru kenal kripto, baru setahun ya, belum setahun malah ya, 8 bulan 10 bulan gitu gua kenal kripto ya. Mungkin memang kaget ya kenapa bisa koreksi sedalam ini. Nah, alasan pertama adalah bahwa RSI kita ini sudah memang benar-benar over ya.
kemarin RSI kita sempat menyentuh 96 ya, dimana ini benar-benar salah satu all time high dari RSI ya. Di bulan 2017 aja RSI-nya hanya mencapai 89 ya, 89 sekitar itu ya. Nah, kita market memang terlalu overheat ya, terlalu panas istilahnya, terlalu naiknya tuh terlalu cepat ya, mungkin gara-gara dipom-pom oleh banyak orang ya. Ini udah kayak RSI waktu 2013 ini ya, yang naiknya memang nggak wajar. Kemarin memang begitu naik sampai RSI 97 begini, kita kan kemarin 94, 95 ya. Ini memang langsung terjun 80% tadi yang gue ukur tadi, yang ini terjun 80% ya. Yang ini terjun 80%, tapi tetap aja bulan nggak berakhir gitu ya kan. Bulannya nggak berakhir, dia langsung shoot lagi ke atas ya, menyentuh rainbow band yang tadi. Mungkin kita kan seperti ini, kita akan konsolidasi agak lama ya, mungkin dia akan turun lebih rendah lagi dikit ya, misalnya di 25k paling ya, baru kita bisa aja moonshot langsung naik lagi ke atas gitu ya. Kita ambil perbandingan ya, ini yang mau gue bahas. Nah, kita kalau misalnya tinggal copy aja ya, kita tinggal copy aja. Kita sekarang lagi posisi mana sih? Kita ambil dari market dip ya. Market dip ini market dip yang di antara cycle sebelumnya ya. Kita taruh aja sini tinggal ya. Ini kasih warna biru, oke. Yang ini kita ambil dari market dip ini sampai ke top cycle ini ya. Kita taruh sini juga sama. Ini kita kasih warna kuning aja ya, misalnya. Nah, seperti ini. Satu lagi yang dip terakhir ya, di sini sampai full market cycle-nya. Nah, di sini. Nah, apakah teman-teman melihat adanya persamaan gitu loh, ya kan? Oke, ini gue taruh lebih posisi lebih enak ya, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kita lebih mirip yang mana gitu ya, apakah yang biru, kuning, atau yang hijau? Kalau gue bilang sih kita mirip yang hijau ini ya. Misalnya kita ikut cycle yang hijau ini, yaitu di market cycle 2017 ini ya, kita bisa aja menjalani yang halnya serupa lagi istilahnya ya. Jadi kita mengalami sideways yang panjang di sini, kita mengalami sideways, kita lagi naik lagi nanti sekali, lalu ada dip sekali lagi nih ya. Di sini nanti bakal ada dip satu kali lagi. Kita perlu berhati-hati nanti waktu ini terjadi ya. Kita lihat di sini kita mengalami pullback ya, karena ini kita jauh extend. Jadi kita tengah-tengah nih antara ini atau ini ya. Karena memang makin lama market kan makin susah di pump ya, jadi memang kecenderungannya makin sulit untuk bergerak severtikal ini gitu. Jadi makin lama memang harusnya semakin landai, tapi kita di cycle yang ini malah langsung naik begini. Ini kan terlalu overheat gitu ya. Jadi harusnya yang sehat itu Bitcoin naiknya memang harusnya sebenarnya seperti ini dulu gitu ya, gitu. Jadi karena dari tahun ke tahun sudutnya itu kan semakin berkurang ya. Kita lihat ini sudutnya seperti ini, yang ini sudutnya berkurang seperti ini ya kan. Lalu yang terakhir 2017 sudutnya seperti ini ya. Nah, harusnya secara Fibonacci kan kita sudutnya paling nggak sekarang beginilah ya. Jadi akan semakin panjang, atau nggak harus semakin panjang, tapi yang pasti akan semakin landai gitu loh ya, akan semakin landai karena itu semakin sulit. Dan Fibonacci itu kan secara logaritmik memang makin lama makin landai ya. Ingat kita di regression band tadi ya. Nah, ini kan juga semakin lama semakin landai, benar nggak ya kan? Kita lihat ini dia menukik, tapi semakin lama semakin landai ya, karena ini naiknya memang logaritmik gitu ya, pakai
ya, pangkat-pangkatan, 10 pangkatan, jadi bukan linear gitu. Nah, yang kita alami sekarang kalau menurut gue sih di sini ya, mirip banget di sini. Jadi memang kita perlu pullback ya, memang bahkan kita kan pullback sedikit misalnya sampai ke sini ke 26k misalnya palingnya, sideways di sini baru akhirnya kita bisa naik lagi gitu dan mencapai top cycle kita ya. Jadi itu yang gue percaya ya, ini yang gue percaya. Gue nggak bilang ini pasti terjadi, semua kan resiko masing-masing ya. Menurut gue Bitcoin masih layak banget untuk di hold ya. Kalau mengikuti yang hijau ini, kita lihat aja market topik kita ada di sini, benar ya, kira-kira aja ya, ini gue nggak bilang pasti enggak ya. Market peaknya di sini 340k, oke, di 15 November ya, kira-kira seperti itu ya. Berubah dari yang target lo sebelumnya, kalau kemarin kan di akhir September atau Oktober ya, tapi kalau semakin lama dia sideways ini sebenarnya semakin baik ya. Nah, kita tinggal pas-pasin aja ini dengan posisinya ya. Jadi itu menurut gua ya, kita akan mengalami satu kali lagi dip ini nih ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya ada di dip sekali lagi ini ya. Ini kan kita di 2017 ya. Kita sekarang ada di posisi ini teman-teman ya. Kita ada di posisi ini ya, dimana kita nggak berhasil climb back dari peak ini, langsung turun, mengalami rejection di Fibonacci 618, langsung pullback jauh ya. Sekarang kita ada di posisi itu sekarang ini. Kalau menurut gua, kembali lagi sekali lagi ya, aku tekankan. Nah, di sini 2017 ini kita ngalami pullback memang hanya 40%, dan kita mengalami sekarang kita mengalami pullbacknya memang lebih besar ya, yaitu 50% dari top ini, 54%. Tapi kembali lagi, kenapa? Karena RSI-nya naiknya terlalu tinggi ya. Ini 94 something ya. Kalau dulu aja ini RSI-nya hanya 90 gitu. Jadi ini RSI-nya lebih overheat, maka turunnya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Jadi kita perlu cooling off, sama seperti yang terjadi 2017 ini. Mana tadi? Ini kita perlu cooling off, paling nggak RSI-nya turun dulu ya, baru nanti kita akan naik lagi. Yang penting kita jaga RSI-nya ini ya. Kita RSI ini sekarang lagi broke down memang ya, tapi memang efek, kembali lagi efek karena kita naiknya terlalu cepat kemarin ya. Kira-kira seperti itu. Ini jangka panjang nih gue lihat ya. Ketika market lagi sideways begini, kita memang cocoknya zoom out, kita lihat semuanya dari sudut pandang yang lebih jauh ya. Oke, kita bahas jangka pendeknya ya. Ini udah panjang videonya. Jangka pendeknya langsung kita bahas sekarang sebentar ya. Kemarin gue udah bikin triangle ini, dan ini kita lihat di 4 hour ya. Gue pikir ini akan breakout ke atas ya, dan ternyata lagi-lagi nggak breakout ke atas, kemungkinan mau breakdown ke bawah. Ini belum confirm breakdown ya, ini masih bisa kita ada harapan kita setel seperti ini ya. Ini namanya analisa teknikal, bisa ya kita setel ya. Seperti ini. Ini kalau kita lihat di 1 hour tuh valid ya, kita lihat tuh ya. Ini supported, ini support gitu ya. Jadi masih di dalam symmetrical triangle yang ini gitu ya kan. Nah, sekarang kita lihat apakah Bitcoin ini akan istilahnya memantul dari support ini ya. Apakah bisa ya? Gue ya gitu yakin sebenarnya, tapi yang gue lihat ini yang pasti di jangka pendek di sini itu ada support yang udah broke down lagi ya. Jadi ini double top nih ya, double top broke down, langsung double bottom naik lagi ya, sekarang double top lagi gitu ya. Jadi ini benar-benar sideways gitu ya. Jadi sidewaysnya seperti ini nih ya.
ini resistennya di sini ya. Jadi ini kemungkinan besar menurut gua dia akan turun ke sini, tapi akhirnya ujung-ujungnya mantul lagi gitu, karena ini lagi pola sideways kembali lagi ya. Jadi untuk jangka pendek menurut gua Bitcoin akan mengalami pantulan di sekitar ini nih ya, pas dengan support box kita dan garis kita ini ya, 34.100 kira-kira ya. Kira-kira di sini kita bisa gambar triangle seperti ini, atau kita bisa juga kayak gini ya, gambar channel aja sebenarnya daripada ribet-ribet gitu ya. Kalau channel aja kayak begini tuh. Jadi langsung ya. Jadi menurut gua kalau support ini bisa bertahan ya, ini support bisa bertahan, kita akan mantul. Nah, kita lihat di sini titik kritisnya, pertengahan channel ini juga ini ya. Menurut gua di sini kita akan mengalami rejection, baru breakout ya. Baru setelah ini retest, kita akan naik ke sini gitu loh ya. Ini menurut gua salah satu skenario yang bisa dimainkan oleh Bitcoin ya. Ini jangka pendek yang gue bilang sih, apakah dalam minggu ini ada minggu bullish atau enggak untuk Bitcoin. Kita coba deteksi dari RSI dan MACD ya. Nah, kalau MACD sebenarnya kemarin udah ada bullish crossover ya di 4 jam. Di harian itu yang bagus kita selalu RSI-nya naik gini ya. Ini memang pelan-pelan kayaknya mau recover kayaknya, tapi pelan gitu ya, nggak apa-apa, justru pelan tuh bagus ya. Nah ini sepertinya mau recover seperti ini ya. Satu lagi volume kita keluarkan ya. Nah kita lihat ini kita kayak apa, membentuk kenaikan seperti ini tapi pelan gitu, tapi volume hijaunya ini sebenarnya kecil ya, karena wajar sih kan kita mendekati weekend kemarin ya, jadi ini volumenya kecil. Nah kita lihat apakah ini bisa bertahan support daripada RSI ini, dan ini menurut gua nih kalau ini bisa naik udah pasti ini MACD ini bakal berhasil bullish cross ke atas ya. Nah kalau berhasil bullish cross ke atas, ini menurut gua nih RSI akan langsung naik lagi ke atas ya. Ini kalau di 4 jam nggak kelihatan, coba di 1 jam. Nah 1 jam ini sebenarnya kemarin itu udah membentuk bullish divergence ya. Kita lihat di sini, di sini ya, di sini itu harga udah turun, tapi ini RSI masih naik terus ya. Jadi ini menyebabkan harga harusnya ada pullback ya, tapi entah kenapa di sini ada rejection dan membentuk double top seperti ini ya. Ini kan double top ya, jelas banget ya. Nah double top seperti ini, akhirnya dia broke down lagi dan mencapai support. Ini gua nggak tahu nih apakah ini udah selesai koreksinya, udah menyentuh titik bottom ini atau belum ya. Tapi anggaplah dia masih bisa turun lagi, kita harus jaga support 34k ini kira-kira ya. Oke, gua rasa itu dulu. Tetap untuk jangka panjang gue masih bullish untuk Bitcoin kembali lagi ya. Ini buktinya gue masih pegang posisi long nih, tuh ya, gue masih pegang kok ya. Jadi gue belum close sama sekali. Memang gue ada pasang short di 4548 untuk memanfaatkan kesempatan ya, karena paling enggak menurut gue di 4548 ini akan terjadi rejection gitu ya, dan gue take profit di 44k. Oke, gue rasa itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman masih merasa bahwa Bitcoin belum menyelesaikan bull cycle-nya, boleh tolong di like, komen, dan subscribe, di share ke teman-teman lain yang main kripto ya, biar channel bisa berkembang, semakin berguna buat orang-orang. Itu dia, gue rasa cukup. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.